Pemirsa, kapal feri Fatimah II tenggelam di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 3 kendaraan termasuk pick-up pengangkut ayam hidup ikut tenggelam. Tenggelam, Bu. Mobilnya, Bu. Tenggelam, Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Gusti, Bu. Ya Allah. Wes tenggelam, Bu. Wes. Video amatir merekam detik-detik tenggelamnya kapal feri Fatimah II di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam rekaman, kapal mulai miring perlahan sebelum akhirnya tenggelam di perairan sekitar jalur penyeberangan. 3 kendaraan roda 4 yang diangkut kapal feri Fatimah II ikut terbawa karam. Tenggelam, Bu. Mobilnya, Bu. Tenggelam, Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Gusti, Bu. Ya Allah. Salah satu kendaraan yang ikut karam mengangkut ayam hidup yang hendak dibawa ke pasar. Seluruh muatan ayam dipastikan mati akibat tenggelam. Selain pickup pengangkut ayam, pickup lainnya tengah mengangkut sembako serta 1 unit truk yang ikut tenggelam. Koordinator lapangan BPBD Kutai Kartanegara mengungkapkan bahwa kapal mendadak mengalami bocor di bagian lambung saat tengah berlayar melintasi arus deras sungai. Tidak ada korban dalam insiden ini. 8 orang yang terdiri dari penumpang, nahkoda, dan anak buah kapal dipastikan selamat. Meningkatnya volume angkutan truk yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatera membuat kemacetan parah di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Rabu pagi. Sopir mengaku harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk kapal. Antrean panjang kendaraan yang didominasi truk mengular hingga keluar area pelabuhan menuju jalur Cikuasa atas. Kepadatan terjadi sejak dini hari dan terus meningkat hingga Rabu pagi. Kondisi ini dipicu meningkatnya volume angkutan barang yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatera. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan truk di area pelabuhan Merak. Kondisi ini dikeluhkan sopir karena harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk kapal. Ini dari Surabaya mau ke Padang, Bang. Bawa barang apa, Bang? Ini barang ekspedisi, Bang. Oh, ekspedisi ya. Bang, tadi udah berapa lama, Bang, ngantri di Pelabuhan Merak? Kalau antri tadi dari jam 5, Bang, sampai ini jam setengah 9. Udah. Petugas kepolisian terus mengatur lalu lintas di sekitar pelabuhan agar kendaraan tetap bergerak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Jelang masa arus mudik Lebaran 2026, Korlantas Polri meninjau sejumlah titik, salah satunya rest area di ruas tol Cipali yang akan difungsikan menjadi checkpoint untuk memeriksa kelaikan angkutan umum. Korlantas Mabes Polri meninjau lokasi program checkpoint kendaraan angkutan umum jelang masa mudik Lebaran tahun 2026. Checkpoint ini adalah program baru yang akan difungsikan untuk memeriksa kelaikan kendaraan, terutama bus yang mengangkut penumpang untuk mudik. Di titik checkpoint ini, nantinya kesehatan sopir bus dan kelengkapan administrasi kendaraan akan diperiksa. Ada satu program yang tahun lalu belum kita lakukan, adalah checkpoint pemeriksaan kendaraan. Terutama nanti kendaraan-kendaraan bus, kita akan cek kelaikannya, kita akan cek pengemudinya, kita akan cek kemungkinan juga kesehatan daripada pengemudi. Oleh sebab itu hari ini dengan lengkap stakeholder hadir untuk mempersiapkan dulunya ini rest area, tapi nanti akan kita fungsikan untuk checkpoint pemeriksaan kendaraan. Dengan berbagai persiapan ini, pemerintah berharap arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Akibat banyaknya para pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melintas di Jalan Caringin Raya, Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi Triadianto Cahyono langsung meninjau lokasi tersebut. Dari mana kamu? Dari Kerawang. Boleh mana? Bawa apa? Kosong. Astagfirullahaladzim. Ini gimana mau nggak rusak nih jalan? Ini kualitasnya bagus loh. Ketebalannya dapat loh ini. Dan di sini kok, di situ pool juga. Coba lo Pak Camat ikut poolnya di mana? Kasih tahu. Mulai besok kita mau pasang itu portal. Sana portal juga.
Banyaknya para pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melintas di Jalan Caringin Raya, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Wali Kota Bekasi Tri Andianto Cahyono menghentikan dan menegur sopir truk yang melintas di jalan yang mengalami kerusakan dan berlubang tersebut. Menurut Tri Andianto, salah satu faktor utama rusaknya jalan adalah kendaraan dengan muatan berat yang melintas tidak sesuai dengan kelas jalan kota. Selain itu, pihak pemerintah Kota Bekasi juga akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah Jawa Barat karena akses keluar masuk jalur tersebut merupakan jalur akses langsung ke jalan Provinsi Jawa Barat. Ya, makanya kemarin saya langsung ke Mustikajaya yang Caringin, karena itu terjadi banyak kecelakaan. Kemudian di Jalan Raya Narogong yang sudah saya sampaikan juga bahwa ini sudah saya sampaikan ke Pak Sekda Provinsi, saya sampaikan ke Pak Gubernur, karena memang Jalan Narogong adalah menjadi kewenangannya provinsi. Kemudian saya melihat jalan ke utara, ya Alinda, itu juga banyak keluhan. Katanya ada warga masyarakat yang kemudian hamil, ya kemudian sampai melahirkan gitu ya, karena begitu luar biasanya kerusakan yang ada. Rencananya Pemda Kota Bekasi akan membuat portal di jalur tersebut yang merupakan permukiman padat penduduk agar truk besar tidak dapat melintas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 7 unit sepeda motor tertimbun tanah dan batu akibat longsor yang terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tanah longsor terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu pagi. Longsor terjadi setelah wilayah Tosari diguyur hujan disertai angin kencang sejak Selasa pagi hingga Rabu dini hari. Tebing di Bukit Kedaluh dengan panjang 20 meter dan tinggi 10 meter ambrol dan menutup badan jalan. Akibat kejadian, 7 unit sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi kejadian tertimbun tanah dan batu. Saat ini TNBTS dan bersama aparat di Forkopimjam Kecamatan Tosari sedang melakukan kegiatan evakuasi pohon-pohon yang tumbang, termasuk longsoran-longsoran yang ada di sana. Selain di Bukit Kedaluh, longsor juga terjadi di Bukit Dingklik yang masih berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di titik ini tebing sepanjang 10 meter dengan tinggi 5 meter turut longsor. Namun akses jalur wisata dari Wonokitri menuju penanjakan Gunung Bromo sempat terhambat karena material longsor menutup bahu jalan. Warga bersama aparat kecamatan, perangkat desa setempat, dan petugas bahu-membahu melakukan evakuasi material secara manual agar jalur dapat segera dibuka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pasca hujan lebat yang mengguyur Bali sejak Senin pagi, beberapa wilayah masih terendam banjir. Di Sanur, meski hujan sudah reda, kawasan Bumi Ayu masih terendam. Petugas juga terus melakukan penyedotan. Evakuasi warga hingga wisatawan dan penyedotan air terus dilakukan oleh Damkar dan Dinas PUPR Kota Denpasar pasca banjir yang menerjang Bali. Penyedotan melibatkan armada PUPR dan mobil pemadam kebakaran serta 4 alat pompa dan 2 vakum. Genangan air setinggi 10 hingga 20 cm karena kurangnya daerah serapan serta secara topografi kawasan ini memiliki cekungan yang cukup dalam yang mengakibatkan air terperangkap. 4 pompa dan 2 vakum jetting. Kondisi air laut sedang besar dan samping itu hujan yang berturut-turut. Petugas berupaya semaksimal mungkin untuk dapat segera menyurutkan genangan air mengingat kendala cuaca buruk yang masih kerap kali turun hujan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sempat lumpuh akibat banjir yang menerjang Bali pada Selasa kemarin, kini Jalan Dewi Sri sudah normal kembali. Warga terdampak banjir mulai membersihkan rumah dan kios-kios mereka.
Terdampak cukup parah pada saat banjir yang terjadi sejak Selasa dini hari kemarin. Kini Jalan Dewi Sri, Badung, Bali sudah berangsur normal. Aktivitas lalu lintas sudah seperti hari biasanya. Warga terdampak membersihkan jalan, rumah, hingga kios-kios. Dari data BPBD Provinsi Bali, 350 orang warga maupun wisatawan yang dievakuasi saat ini telah dikembalikan ke rumah dan tempat penginapan masing-masing. Untuk memitigasi banjir, pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas PUPR tengah melakukan normalisasi sungai di kawasan Dewi Sri. Lebih tinggi daripada tahun kemarin, cuman lebih cepat surut. Mungkin karena hujannya nggak terlalu rata, jadi lebih cepat surut. Sebelumnya warga dan turis asing dievakuasi akibat banjir setinggi 1,5 meter yang melanda Pulau Bali. Mereka dievakuasi dari villa dan penginapannya masing-masing dan dibawa ke tempat aman untuk sementara waktu. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dihebohkan dengan adanya aksi patrol sahur menggunakan sound horeg. Ironisnya, selain membuat jalan raya macet, sebagian pemilik sound juga menampilkan dancer yang pakaiannya seksi. Patrol sahur gunakan sound horeg. Inilah rekaman video warga yang menunjukkan adanya kegiatan patrol sahur menggunakan sound horeg di Desa Jati Banjar, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ribuan warga tumpah ruah memadati jalan desa. Bahkan tidak hanya satu, ada belasan sound horeg yang tampil dalam acara tersebut. Ironisnya, sebagian pemilik sound juga menampilkan dancer yang berpakaian seksi untuk menghibur warga. Dimulai sejak dini hari, aksi sound horeg tersebut baru berakhir pada pukul 8 pagi. Perangkat desa Pemdes Jati Banjar membenarkan adanya aksi sound horeg patrol sahur. Dengan total ada sekitar 15 sound horeg yang tampil. Namun acara digelar secara spontan dan tanpa izin. Warga merasa resah dan terganggu atas aktivitas yang digelar. Pak, bisa dijelaskan yang menyelenggarakan siapa itu, Pak? Kayaknya ya komunitas salah satu sound yang ada di wilayah Jombang. Ada izin ke desa nggak itu? Nggak ada. Nggak ada. Ada berapa sound itu, Pak, yang tampil? Ya banyak, hampir sekitar 15-an lah. Ya sound kecil-kecil ini, ya kecil-kecil gitu. Hingga berita ini diturunkan, Kapolsek Peloso Jombang belum dapat dikonfirmasi. Kita ke informasi lainnya, TR, Ibu Tirin Nizam Syafei, anak usia 12 tahun yang meninggal dunia diduga dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Hasil penyidikan polisi, TR terbukti melakukan penganiayaan kepada Nizam sejak tahun 2023 lalu. Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi akhirnya menetapkan TR, Ibu Tirin Nizam Syafei sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, TR terbukti melakukan penganiayaan kepada Nizam sejak tahun 2023 lalu. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan TR. Dari Polres Sukabumi, Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya saudari TR yang merupakan ibu tiri. Terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak NS. Dan ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian, dan itu tentunya akan kita dalami lagi, akan kita tindak lanjuti. Dan sebelumnya hasil dari keterangan korban NS pada saat di LP yang 2024, 2023 juga mengalami kekerasan yang sama. Kini TR ditahan di sel tahanan Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, korban dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara.
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sebuah video memperlihatkan aksi kekerasan seorang pria yang menendang kekasihnya dan viral di media sosial. Aksi tersebut pelaku sempat dimediasi warga setempat dan minta maaf. Minta maaf dengan mengakui kesalahannya kepada korban yang telah 3 tahun melakukan kekerasan. Inilah rekaman CCTV aksi kekerasan fisik yang dilakukan seorang pria menendang wanita yang diketahui kekasihnya. Korban sampai terjatuh tersungkur hingga tak berdaya untuk bangun. Korban juga sempat ditampar bahkan dilempari barang. Tak hanya soal kekerasan, pelaku juga kerap meminjam uang kekasihnya. Setelah kejadian, pelaku sempat dimediasi warga setempat dan meminta maaf dengan mengakui kesalahannya kepada korban yang telah 3 tahun melakukan kekerasan. Saya minta maaf, udah 3 tahun udah mukulin kamu. Selama 3 tahun pacaran aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah minta maaf, udah pernah bikin kamu susah. Untuk masalah utang aku usahain bayar. Dan apapun yang terjadi aku pokoknya usahain bakal bayar ke kamu. Udah? Selingkuhnya? Ya aku udah pernah selingkuh, aku udah pernah nyakitin kamu, aku udah bikin kamu trauma. Aku minta maaf. Aksi kekerasan pelaku memicu kemarahan warganet. Sementara bagi wanita yang mengalami kekerasan diimbau untuk tidak diam dan segera melapor pihak terkait agar bisa mendapat pendampingan juga perlindungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sadis ya, sampai nendang seperti itu. Baik, kita ke informasi lainnya. Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetianing Tias, influencer yang membuat gaduh dengan konten pamer paspor Inggris milik anaknya, diwajibkan mengembalikan dana LPDP oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Arya diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian sesuai skema LPDP. Tunggu-tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Arya Irwantoro, suami Dwi Sasetianing Tias, influencer yang membuat heboh dengan konten pamer paspor British citizen anaknya, diwajibkan mengembalikan dana LPDP oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Udah diterima jadi warga negara Inggris. Arya Iwantoro diduga belum memenuhi kewajiban pengabdian sesuai skema 2N+1, yaitu kembali dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun setelah lulus. Arya menempuh studi S2 dan S3 dengan pendanaan LPDP hingga meraih PhD dari Utrecht University pada tahun 2022 lalu dan melanjutkan riset postdoktoral di University of Exeter. Menteri Keuangan Purbaya menyebutkan bahwa pihak LPDP telah berkomunikasi dengan Arya dan ia menyebut bersedia mengembalikan dana beasiswa beserta bunganya. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk penghinaan negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Berdasarkan data LPDP dan informasi tuition fee dari situs resmi Utrecht University, LPDP membiayai Arya Iwantoro bersama keluarga yang tinggal di Inggris, mulai dari biaya kuliah sekitar 900 juta rupiah, penelitian sekitar 150 juta rupiah, asuransi 50 juta rupiah, serta tunjangan biaya hidup dan keluarga sekitar 1,9 miliar rupiah, hingga total 3 miliar rupiah. Sementara untuk biaya S3, biaya kuliah Rp0 karena dibiayai universitas. Penelitian sekitar 300 juta rupiah, asuransi 4 tahun sekitar 100 juta rupiah, tunjangan dan biaya hidup sekitar 4,3 miliar rupiah, sehingga total 4,7 miliar rupiah. Jadi total keseluruhan 7,7 miliar rupiah. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang nge-WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go.
Usai viral di media sosial, Sasetia Ningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melakukan audit terhadap ratusan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP guna memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara itu. Hingga kini tercatat 44 orang teridentifikasi melanggar kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Baik, terakhir Pak Sudarto, BPPK. Dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Senin kemarin, PLT Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Sudarto melaporkan 44 penerima beasiswa LPDP mangkir dari kewajiban mengabdi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8 orang telah diberi sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya awalnya, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Sementara itu, Sudarto juga menyampaikan data yang dia paparkan berasal dari perlintasan keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta laporan dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Mulai 2026 pemerintah membagi beasiswa reguler LPDP dengan skema beasiswa STEM, Industri, Strategis, dan Share. Kedua beasiswa tersebut berfokus pada bidang studi tertentu. Apa saja bidang studi yang dimaksud dan komponen dana apa saja yang diberikan atau diterima? Berikut daftarnya untuk Anda. Beasiswa LPDP Share merupakan beasiswa yang menitikberatkan pada bidang sosial, budaya, humaniora, keagamaan, ekonom, pendidikan, serta ilmu sosial lainnya. Sementara beasiswa STEM Industri Strategis berfokus pada bidang kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, energi, dan sains. Komponen dana yang diberikan ada 2. Pertama, dana pendidikan yang meliputi uang pendaftaran, uang SPP atau uang kuliah tunggal, tunjangan buku, penelitian tesis atau disertasi, seminar internasional, kemudian publikasi jurnal internasional. Sementara yang kedua, dana pendukung yang meliputi transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, kedatangan, biaya hidup bulanan, lomba internasional, tunjangan keluarga khusus dokter, dan dana keadaan darurat jika diperlukan. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP dikenal sebagai salah satu program beasiswa paling bergengsi dan kompetitif di Indonesia. Dan berikut sejumlah artis di Indonesia yang pernah mendapat beasiswa LPDP untuk menempuh pendidikan di universitas ternama dunia. Pertama, Maudy Ayunda, aktris sekaligus penyanyi tersebut menempuh studi S2 di Stanford University, Amerika Serikat. Kedua, Tasya Kamila. Mantan penyanyi cilik ini studi S2 di Columbia University, Amerika Serikat. Kemudian ketiga, Gita Gutawa. Putri komposer Erwin Gutawa tersebut menempuh studi S2 di London School of Economics and Political Science atau LSE di Inggris. Keempat, Acha Septriasa. Aktris sekaligus penyanyi ini studi S2 di Lim Kok Kwing University of Creative Technology, Malaysia. Kelima, Alisa Subandono. Aktris yang akrab disapa Icha tersebut menempuh studi S2 di Monash University di Australia.
Ya, polemik tentang LPDP ini kan tentang seorang penerima LPDP bangga anaknya bisa pindah kewarganegaraan ya. Sementara itu pemirsa, Yadi Hendriana, staf khusus Menteri Hukum RI menyampaikan bahwa justru saat ini banyak sekali warga negara asing yang ingin jadi WNI. Dalam tulisannya di Instagram, Yadi Hendriana menulis seperti ini. Saat satu suara berkata, cukup saya yang WNI. Sebuah narasi tentang pelarian dimulai, namun di pintu yang berbeda ada antrian panjang yang justru ingin masuk menjadi WNI. Ya, ini menarik ya, dari data yang dibagikan ini pemirsa. Ketika satu orang memilih pergi, data menunjukkan ada ratusan lainnya berebut untuk tinggal, berebut menjadi WNI, meski makin sedikit yang diterima. Grafik menunjukkan bukti banyak warga negara asing mengajukan diri menjadi WNI. Indonesia adalah jawaban, bukan sekedar persinggahan. Dan dijelaskan alasan mereka rela mengantri demi status WNI, karena Indonesia ekonomi terbesar di Asia Tenggara. IMF menyebut Indonesia titik terang pertumbuhan ekonomi global di tengah lingkungan eksternal yang menantang. Dengan segala potensinya ini, masih banyak yang beranggapan bahwa Indonesia dipandang menjadi negara yang layak untuk tinggal. Pasca putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Presiden Donald Trump ancam jatuhkan tarif lebih tinggi bagi negara-negara mitra yang coba-coba menarik diri dari perjanjian dagang yang telah disepakati. Bagaimana Indonesia harus bersikap? Diskusinya kami hadirkan usai jeda di Sindo Prime. Usai Mahkamah Agung Amerika Serikat memutus perkara tarif dagang, wacana renegosiasi pun mengambang di ruang terang. Pemerintah menyebut perjanjian Indonesia-Amerika bisa ditinjau ulang bahkan gugur bila dianggap merugikan. Namun publik bertanya apakah ini langkah terukur yang benar-benar tangguh atau sekedar sinyal gaduh yang masih gamang dan belum utuh. Kita bahas bersama narasumber kita, juru bicara DPP Partai Gerindra, Astrio Velijen. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Astrio. Selamat malam, Waalaikumsalam Mas Yudi. Terima kasih Bang Astrio sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Jadi Bang Astrio, sebenarnya posisi kita ini seperti apa Bang? Karena kan di satu sisi ada kalau misalnya dianggap merugikan, bisa saja kita mengevaluasi kerjasama Indonesia-Amerika Serikat ini. Tapi di satu sisi berita tadi yang kita dengarkan bahwa Trump mengancam apabila ada pembatalan di tengah jalan. Jadi posisi tawar kita Indonesia ini seperti apa sebenarnya Bang Astrio? Ya Mas Yudi, dalam setiap kali pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dalam bentuk trade agreement dengan negara manapun, dengan blok manapun, bukan hanya dengan Amerika Serikat, tapi juga dengan negara-negara lain seperti dengan Kanada, seperti dengan Uni Eropa dan sebagainya. Indonesia selalu membawa prinsip dua hal, Mas Yudi. Yang pertama, Indonesia itu selalu membawa kepentingan nasional daripada negara kita untuk kebaikan industri dan kepentingan rakyat Indonesia. Yang kedua adalah Indonesia selalu datang ke meja negosiasi dengan membawa prinsip win-win solution, bukan zero sum game, bukan kami yang untung Anda yang rugi atau Anda yang untung kami yang rugi. Begitupun juga dengan ketika kemarin memang kebetulan secara timing satu hari sebelum keputusan daripada Mahkamah Agung Amerika Serikat, Indonesia telah menyepakati menandatangani apa yang disebut sebagai ART, itu reciprocal tarif, reciprocal trade. Nah, memang sehari kemudian kami terus melihat dengan seksama perkembangan yang telah terjadi, tapi pada dasarnya adalah kami menghormati hukum dan politik yang berjalan di Amerika Serikat, tapi pada dasarnya kami juga harus perlu mengingatkan bahwa perjanjian yang telah diteken seminggu lalu itu belum efektif berlaku, karena memang harus masih menunggu sekitar 60 hari, di mana Amerika Serikat harus melalui Kongres mereka dan Indonesia juga harus melalui parlemen kita sebelum kita dapat meratifikasi isi daripada detail daripada perjanjian tersebut. Tetapi intinya adalah Mas Yudi, beberapa pos-pos tarif yang memang telah disepakatin, bahkan di penghujung tahun lalu, yaitu melalui executive order yang berbeda, di executive order 14360, Amerika Serikat juga telah menyetujui untuk meniadakan tarif atau menerapkan tarif 0% terhadap beberapa komoditas strategis Indonesia, yaitu beberapanya adalah produk CPO maupun produk tekstil dan juga produk agriculture kita. Nah, ini kami berharap, kami terus menjalin komunikasi dengan USTR, bahwa hal-hal yang sudah disepakatin, terutama yang bersifat 0% bagi produk Indonesia, akan dapat terus berlaku ke depannya. Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Bang, yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Trump ini
untuk pemerintah yang sudah kemarin menandatangani sebenarnya menjadi sebuah keputusan yang seperti apa, Bang? Ya, jadi memang yang sedikit banyak publik belum tahu adalah keputusan daripada Supreme Court of the United States itu adalah menganulir keputusan maupun executive orders yang diambil oleh Presiden Trump yang menggunakan dasar hukum IEPA atau International Emergency Economic Powers Act. Nah, itu merupakan bagian dari peraturan dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump kalau kita ingat di April tahun 2025, di mana banyak sekali negara, bukan hanya Indonesia yang terkena tarif, bahkan ada yang sampai ratusan persen terkena tarifnya. Nah, seiring perjalanannya, Indonesia juga telah menyepakati berbagai kerangka, negosiasi berbagai multiple rounds telah dilakukan, dan pada perjalanannya terdapat executive order baru, seperti contoh executive order 14360 di bulan November tahun 2025. Nah, jadi kami merasa bahwa yang dibatalkan oleh Supreme Court of the United States itu merupakan hal yang berbeda, tapi tentu saja kami menghormati proses internal yang terjadi di Amerika Serikat dan kami terus berkonsultasi karena memang baru beberapa hari yang lalu memang pemerintah Amerika Serikat segera menggunakan aturan yang baru, yaitu dengan menggunakan Section 122 daripada Trade Act-nya mereka, dan kami ingin memastikan bahwa seluruh proses negosiasi yang telah dijalankan tentu saja sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakatin. Kalau terdapat perubahan dari ceiling, ya itu adalah kalau kemarin kita dapat 1.800 produk lebih, produk Indonesia yang bisa masuk ke Amerika Serikat dengan tarif 0%, itu kita ingin pertahankan. Sisanya berjenjang, ada yang up to sampai maksimum 19%. Kalau memang ceiling akhirnya diputuskan oleh pemerintah Amerika Serikat menurun di bawah 19%, tentu saja Indonesia akan membawa kepentingan nasional kita agar tarif maksimal yang diberlakukan untuk kita juga tidak melebihi tarif ceiling yang diberlakukan saat ini. Beberapa hal yang juga disoroti ya Bang ya, ini tentang adanya potensi banjir impor produk pangan, teknologi dan migas, menekan neraca perdagangan dan neraca pembayaran sekaligus. Apakah ini nggak nanti rupiah bisa melemah terhadap dolar AS ketika perjanjian dagang ini terus diteruskan? Ya, Mas Yudi, ini pertanyaan yang sangat baik sekali. Jadi kita perlu membedakan bahwa Indonesia itu memiliki neraca perdagangan secara umum, secara global, maupun neraca perdagangan spesifik dengan Amerika Serikat. Tentu saja dengan adanya penyesuaian tarif ini, mungkin neraca perdagangan kita dengan Amerika Serikat bisa sedikit berubah. Mungkin surplus kita juga bisa dapat sedikit berkurang. Tetapi kalau kita lihat gambaran besarnya, Mas Yudi, yaitu overall trade balance daripada Indonesia, itu boleh dibilang tidak akan ada perubahan, bahkan cenderung menguat terhadap ekspor kita. Seperti tahun lalu, data BPS, ekspor kita tumbuh sekitar 7%. Kenapa? Karena produk-produk yang akan kita impor dari Amerika Serikat, termasuk daripada komitmen pembelian kita senilai 33 miliar dolar, merupakan pembelian atas produk-produk yang memang dibutuhkan oleh Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mengimpor karena secara nasional kita belum dapat atau belum cukup untuk memproduksi komoditas-komoditas tersebut di dalam negeri. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya adalah kedelai. Seperti contohnya lagi adalah gandum. Seperti contohnya lagi adalah kapas maupun sampai hingga produk energi seperti LPG. Itu produk-produk yang sampai hari ini antara belum bisa diproduksi atau belum cukup produksinya di dalam negeri. Sehingga mau nggak mau kita impor. Yang terjadi adalah dengan komitmen pembelian tersebut, Mas Yudi, kita akan melakukan shift. Apa yang tadi komoditas tersebut misalnya kita membeli dari negara lain, kita akan alihkan pembelian tersebut menjadi membeli dari Amerika Serikat. Tetapi kita tidak menambah-nambahkan produk yang harus dibeli, tetap memang sesuai dengan kebutuhan dan itu tidak akan dilakukan dengan mengorbankan industri nasional kita. Salah satu yang juga kemarin rame adalah seperti kita mengekspor bahan pakaian cacahan dari Amerika Serikat, underdeal mengimpor bahan cacahan dari Amerika Serikat, kemudian underdeal boil. Ini apakah juga itu dibutuhkan untuk Indonesia, Pak? Ya, tentu saja. Jadi kalau kita bisa lihat dari daftar-daftar yang memang sudah menjadi Indonesia berkomitmen, ya ini disertai juga dengan MOU senilai 38 miliar dolar, kita bahkan mendorong investasi masuk ke Indonesia. Semua memfokuskan hanya pada komoditas-komoditas yang memang tidak ada di Indonesia. Makanya kalau kita lihat dari daftar komitmen pembelian, tidak ada tuh yang namanya kita berkomitmen untuk membeli beras, karena memang kita sudah swasembada beras hari ini. Nah, jadi itu merupakan contoh di mana kebijakan yang diambil itu hanya berorientasi kebutuhan dan kepentingan nasional kita. Lalu yang perlu dicatat, Mas Yudi, adalah penerapan tarif ini kan tidak hanya dilakukan Amerika Serikat terhadap Indonesia saja. Hampir semua negara kena imbasnya. Dan tidak semua negara sudah memiliki ART atau Reciprocal Trade Agreement dengan Amerika Serikat. Dan dari negara-negara yang sudah memiliki ART, terutama dengan negara-negara tetangga kita yang memiliki komoditas serupa, Indonesia justru mendapatkan deal yang relatif lebih baik, sebagai contohnya dibandingkan dengan Vietnam maupun dengan Malaysia. Impact-nya apa, Mas Yudi? Dalam jangka panjang, dalam jangka menengah sampai jangka panjang, kita bisa mendapatkan apa yang disebut sebagai trade and investment diversion. Artinya adalah perdagangan akan lebih banyak dilakukan dengan Indonesia, investasi juga akan lebih banyak masuk ke Indonesia, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang memang orientasinya ingin melakukan
ekspor ke Amerika Serikat. Dan ini bahkan ada perhitungannya, ekonom dari Universitas Indonesia, Prof. Iter juga telah menyatakan bahwa kalau dilakukan dengan tepat ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita antara 1,5 sampai 2% ini ke depannya. Bang Astrio, ini kan Amerika Serikat seolah menjadikan Indonesia blok eksklusif perdagangan ya. Bagaimana caranya agar perjanjian tersebut tidak berpotensi mematikan industrialisasi dalam negeri, Bang? Oh ya, tentu saja tidak ya. Kalau kita baca dengan seksama, berbagai klausul-klausul yang diterapkan itu selalu ada kata kuncinya adalah based on Indonesia's national interest dan based on Indonesia's regulation. Jadi tetap dasar utamanya adalah kepentingan dalam negeri sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh misalnya kemarin banyak orang yang salah mengerti mendapatkan informasi yang salah bahwa seakan-akan produk dari Amerika Serikat tidak lagi memerlukan sertifikasi halal. Itu salah besar. Seluruh produk makanan minuman misalnya yang memang memerlukan sertifikasi halal itu tetap wajib harus ada sertifikasi halal. Tetapi yang dilakukan adalah kita melakukan apa yang disebut sebagai MRA, Mutual Recognition Agreement, di mana kita juga mengakui standar yang dikeluarkan oleh Majelis Ulamanya Amerika Serikat, tapi tetap dasarnya adalah sertifikasi halal harus dikeluarkan misalnya untuk produk makanan minuman. Kalaupun ada sertifikasi halal yang ditiadakan, itu hanya eksklusif berlaku pada peralatan-peralatan seperti contohnya mesin untuk manufacturing itu tidak memerlukan sertifikasi halal. Tetapi untuk produk-produk makanan minuman itu tetap wajib halal. Jadi ini merupakan contoh di mana Indonesia tidak mengorbankan national interest kita sama sekali. Baik, bicara soal halal ya Bang ya, ini BPJPH memang menjamin seluruh produk asal Amerika Serikat yang bisa masuk ke Indonesia harus bersertifikat halal. Baik, Bang dan pemirsa kita simak dulu informasi berikut ini. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menepis isu yang menyebut produk asal Amerika Serikat bisa bebas masuk dan beredar di Indonesia tanpa sertifikasi dan label halal. Kepala BPJPH Haikal Hasan menyebutkan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat bukanlah penghapusan kewajiban sertifikasi dan label halal, melainkan penyederhanaan prosedurnya melalui pengakuan sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri. Selain itu dirinya juga menambahkan bahwa lembaga-lembaga halal di Amerika Serikat sudah sesuai dengan standar halal internasional yang juga menjadi standar halal di Indonesia. Barang-barang yang masuk ke Indonesia bukan hanya dari Amerika, dari semua negara, ya, apalagi sekarang khususnya dari Amerika, itu tetap wajib bersertifikat halal. Nah, baik halal di negaranya maupun halal yang diproses di Indonesia. Jadi ketika Amerika mengatakan itu ya mereka memang sudah halal kok. So saya juga kaget ya situasinya menjadi ramai, menjadi heboh. Ada apa sebenarnya? Karena Amerika nomor 1 dalam poin 22, poin nomor 1 telah menjelaskan bahwa dia mengikuti ajaran Islam disebut. Di sisi lain BPJPH juga menegaskan komitmen perlindungan konsumen serta pelaksanaan kebijakan wajib halal tetap dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan akuntabel termasuk terhadap produk-produk impor. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Bang Astrio, koreksi saya jika saya keliru ya, tidak tepat. Jadi tentang sertifikasi halal, ini adalah penyederhanaan proses sertifikasi halal dari Amerika Serikat ke Indonesia. Yang sebenarnya Indonesia ketika ada produk dari luar negeri harus mengikuti sertifikasi sesuai aturan Indonesia. Tapi yang sekarang ini dari Amerika Serikat penyederhanaan prosesnya. Apakah itu maksudnya Bang? Ya, betul. Dan ini merupakan bagian daripada deregulasi untuk memfoster trade di antara kedua negara tanpa mengkompromikan salah satu nilai utama yang dipegang teguh oleh Indonesia. Kita memiliki hampir 90% populasi kita merupakan beragama Islam dan tentu saja sertifikasi halal terutama untuk produk makanan dan minuman itu wajib hukumnya dan mutlak harus tetap ditegakkan. Jadi sama sekali tidak ada kompromi terkait itu. Juga sama Mas Yudi, ini banyak orang yang salah persepsi seakan-akan bahwa Indonesia mentransfer data pribadinya juga ke Amerika Serikat. Itu tidaklah tepat. Karena memang selama ini kalau kita sekarang sehari-hari hidup, terutama kalau kita terintegrate dengan platform-platform digital, kita menggunakan hampir banyak sekali
sekali platform-platform yang mungkin berasal dari luar negeri, baik itu social media maupun streaming platforms, dan di situ adalah data kita semua ada di situ. Sehingga justru yang dilakukan adalah ini sesuai dengan mandat daripada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, bahwa data yang dikelola itu harus setara atau lebih tinggi tingkat keamanannya dari yang sudah dimandatkan oleh undang-undang kita. Dan yang kedua adalah tidak ada istilahnya transfer data dukcapil, transfer data nomor rekening, itu tidak ada sama sekali. Jadi ini memang hanya bersifat komersil agar bagaimana caranya justru perlindungan terhadap data-data penduduk Indonesia yang memang sudah terintegrasi dengan platform-platform digital itu dapat terjaga dengan baik dan supaya tidak bocor dan tidak disalahgunakan. Kalau tentang kepemilikan perusahaan asing, apakah akan menjadi absolut perusahaan asing yang menguasai dalam pertambangan tanpa ada divestasi, Bang? Jadi begini, kita kan memang sudah memiliki sebagai daftar investasi yang memang bisa diinvestasikan. Tentu saja pada prinsipnya Indonesia ini selalu harus mengencarkan investasi yang masuk ke Indonesia. Nah, kalau memang ada keseriusan, ada keminatan daripada perusahaan asal Amerika Serikat untuk menanamkan modal Indonesia, tentu saja Indonesia akan membuka pintu bagi mereka. Kenapa? Karena dengan adanya investasi yang masuk, tentu saja berarti akan ada pabrik-pabrik baru yang berdiri. Dan pabrik-pabrik itu pasti akan mengemploy tenaga kerja lokal. Pabrik-pabrik itu juga pasti akan membayar pajak maupun PNBP kepada Indonesia. Jadi ketika ini dilaksanakan, tentu saja kita sebagai bangsa, kita sebagai rakyat juga adalah yang akan diuntungkan. Lalu Mas Yudi, kita perlu memang bertelaah lagi. Struktur ekonomi kita, kalau kita berbicara GDP kita, itu lebih dari 50% hari ini ditopang oleh konsumsi dalam negeri. Itu baik. Tetapi kalau kita melihat berkaca dari contoh-contoh negara berkembang lainnya yang dulu masih berkembang, hari ini jadi negara maju, kita katakanlah Singapura, Korea, Jepang, Tiongkok, selalu ada pattern yang sama, yaitu awalnya ditopang oleh konsumsi dalam negeri, tapi seiring dengan waktu porsi konsumsi dalam negeri terhadap GDP berkurang dan digantikan dengan investasi. Jadi memang salah satu syarat kita, kalau kita ingin membuat Indonesia sebagai negara yang maju, porsi investasi ini harus kita terus besarkan. Nah, jadi kalau ada keinginan dari pihak dari Amerika Serikat untuk berinvestasi di Indonesia, tentu saja kita akan senang, karena Indonesia yang akan diuntungkan ujung-ujungnya. Baik, Bang Astrio, satu lagi Bang. Ini kan kalau kita lihat tadi perjanjian Presiden Prabowo dan Presiden Trump dalam tanda tangannya begitu, ini seperti selaras kita dengan Amerika Serikat. Apakah artinya Indonesia harus ikut memberikan sanksi ke negara yang berseberangan dengan Amerika Serikat, Bang? Kalau begitu kan khawatir ya nanti ada peluang transhipment Indonesia tertutup. Tidak. Satu adalah Indonesia tidak memiliki business model transshipment. Kita adalah negara yang berbasis manufaktur, itu yang pertama. Kedua adalah kita tidak bisa didikte oleh pihak manapun untuk kita melakukan trade dengan negara manapun, dengan blok manapun. Itu sesuai dengan visi kita, yaitu menjalani politik yang bebas aktif. Kita berkawan dengan semuanya, 1000 kawan terlalu sedikit dan 1 lawan itu terlalu banyak. Dan kalau Mas Yudi kita sama-sama baca detail daripada ART yang sudah disepakati, itu semua jelas. Setiap klausul adalah sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi ini merupakan contoh di mana sovereignty atau kedaulatan daripada Indonesia ini tetap terjaga dan tidak terkompromikan sama sekali. Baik. Terima kasih banyak Bang Astrio. Nanti mungkin kita bisa dialog kembali ya mengenai hal ini. Apalagi kalau pemerintah sudah menegaskan bagaimana nanti perpanjangan dari ART tersebut ya. Bang Astrio, terima kasih ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Pemirsa, kasus oknum Brimob diduga menganiaya siswa hingga tewas memicu kemarahan publik. Lagi-lagi oknum. Informasi saja dari Sindo Prime. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium. Pekan ini kasus-kasus kok ya banyak yang melibatkan aparat, terasa seperti kok ada aja terus begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini talent saya pemirsa, menggunakan tulisan aparat di dadanya, ini membawa helm, koper, di mana kita ulas satu persatu ya pemirsa ya. Yang pertama helm. Polisi Brimob Polda Maluku yang diduga menganiaya gunakan helm ini membuat siswa hingga tewas. Bribda Masya Siahaya dipecat secara tidak hormat oleh polisi. Bukan polisi, inget ya, tapi oknum. Baik, oknum ya. Oknum Mas Yudi. Saya ralat, jadi dianiaya oknum polisi. Jadi oknum Brimob dipecat secara tidak hormat. Berita berikutnya juga masih soal polisi pemirsa. Anggota Dit Samapta Polda Sulawesi Selatan Bribda Dirja Pratama tewas diduga dianiaya seniornya polisi. Stop. Mas Yudi, tolong ya, nggak ada polisi yang menganiaya, yang ada oknum polisi.
Oke, oknum. Baik, saya ralat lagi pemirsa. Kita lihat ini, dia menggunakan koper. Jadi tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 1 koper narkotika. Polisi yang merupakan ex Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dipecat tidak hormat. Polisi lah. Mas, bukan polisi, tapi oknum. Ingat, oknum. Oke, saya ralat lagi. Oknum pemirsa yang melakukan tersebut. Dan ngomong-ngomong soal narkoba, polisi merupakan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dinyatakan bersalah mengedarkan narkotika jenis sabu seberat 5 kg kalau kita ingat 2023 oleh polisi. Mas, maaf, nggak ada polisi yang mengedarkan narkoba, Mas. Yang ada oknum, Mas. Oknum. Ingat, Mas. Kasus 2023, oknum polisi pemirsa ya, bukan polisinya. Oknum, iya. Kasus narkoba lagi, sebelum-sebelumnya, ex Kapolsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan, polisi AKBP Beni Alamsyah terlibat penyalahgunaan narkotika. Polisi. Kan udah saya bilang nih, oknum. Oknum, Mas. Oknum. Bukan polisi. Oke, 2021 juga pemirsa, ini polisi Kapolsek Astana Anyar Bandung Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi ditangkap Propam Polda Jabar di sebuah hotel 2021 silam. Harus berapa kali kita kasih tahu, Mas ya? Oknum, Mas. Oke. Oknum ya. Baik, saya ralat ya. Oknum pemirsa. Pokoknya kita udah kasih tahu ya, Mas. Oknum ya. Kita nggak mau tahu lagi, Mas. Oknum. Oke, oknum. Siap. Mas, saya bukan oknum. Ya tapi kok oknumnya jadi banyak ya? Bukan, Mas. Terima kasih. Baik ya. Jangan sampai tempelan oknumnya lebih banyak daripada aparat yang sebenarnya. Karena aparat kita harusnya sayang kepada masyarakatnya. Pemirsa, saya bertugas dengan baik, bukan memberikan hal yang di luar kewenangannya. Informasi berikutnya, kasus oknum Brimob yang diduga menganiaya siswa hingga tewas memicu kemarahan publik. Warga yang marah menuntut pelaku dihukum, sementara sidang etik telah dilakukan dan berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Oknum anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Masya Siahaya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Bribka Masias diduga menganiaya korban bersama kakaknya yang menggunakan sepeda motor. Korban dan kakaknya dituduh terlibat balap liar hingga korban dipukul oleh oknum Brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur dan hingga dinyatakan meninggal dunia. Setelah kematian korban, warga dan keluarga yang emosi mendatangi markas Brimob. Sementara itu, Polda Maluku menggelar sidang kode etik Bribka Masya Siahaya yang diduga menganiaya siswa hingga meninggal dunia. Saat ini berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual untuk memproses Bribka Masias. Kami berkomitmen tadi proses untuk penyidikan, dia profesional, transparan dan akuntabel sehingga bisa memberikan rasa keadilan khususnya kepada pihak keluarga besar korban, demikian juga untuk masyarakat Indonesia secara umum. Tadi ada proses penyidikan, nah saat ini berkas perkara sudah diserahkan ke kawan-kawan Kejaksaan Negeri Tual. Nanti berikutnya kalau dinyatakan lengkap, Tuan berkenan dinyatakan lengkap, kemudian akan memasuki proses peradilan di Pengadilan Negeri. Kasus ini menyita perhatian publik karena lagi-lagi melibatkan oknum anggota polisi. Bahkan mahasiswa berunjuk rasa di Mapolda Yogyakarta menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Jangan lupa pemirsa, oknum ya. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan Mapolda Yogyakarta mengecam tindakan oknum Brimob yang menganiaya pelajar hingga tewas. Unjuk rasanya berujung ricuh setelah polisi membubarkan aksi mereka.
Selasa malam, unjuk rasa mahasiswa di depan Mapolda Yogyakarta berlangsung ricuh. Kericuhan pecah setelah ratusan mahasiswa menyerbu dan melempar pagar Mapolda. Pengunjuk rasa juga mendobrak pintu pagar dan merusak pelang nama Mapolda Yogyakarta. Masa mengecam sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan polisi di beberapa daerah, salah satunya di Tual, Maluku. Kita doakan juga bersama teman-teman yang ada di sini, kita doakan semoga para almarhum yang menjadi korban dari kejahatan para polisi itu mendapatkan ketenangan di alam sana, dan semoga para pelaku tidak diberikan hidup yang tenang, setidaknya sampai mereka mendapatkan balasan baik itu di dunia maupun di akhirat. Pasca unjuk rasa, situasi di Mapolda Yogyakarta berangsur kondusif. Meski kawat berduri dan kendaraan taktis masih berjaga, namun suasana Mapolda kembali normal. Sejumlah petugas terlihat membersihkan dan membenahi area lokasi demonstrasi yang sempat dirusak masa aksi. Sementara itu, kasus kekerasan berujung maut yang dilakukan oleh oknum Brimob telah diusut. Pelaku telah dipecat tidak dengan hormat dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual. Ancaman pidana maksimalnya 15 tahun, denda maksimalnya sekitar 3 miliar ini. Namun nanti itu proses ada di saat peradilan, saat persidangan. Jadi sekarang ini baru tahap penyerahan berkas dan penelitian kelengkapan formil dan material oleh kawan-kawan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tual. Polri menegaskan akan terus mengawal proses hukum kasus ini serta memastikan pelaku diproses secara profesional, transparan, dan seadil-adilnya. Polri juga memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung. Ya, semoga menjadi pelajaran penting untuk institusi Polri kita supaya bertugas lebih baik ke depan ya pemirsa. Informasi berikutnya tentang melihat tradisi unik membuat kaligrafi mushaf atau salinan Al-Quran raksasa di Wonosobo, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda di Sindo Prime. Di dataran tinggi Wonosobo, Jawa Tengah terdapat tradisi unik yakni membuat mushaf raksasa atau salinan Al-Quran raksasa oleh sekelompok kaligrafer dengan tulisan tangan. Tradisi ini telah berlangsung pemirsa sejak beberapa dekade lalu. Pesantren Al-Asyariah di dataran tinggi Wonosobo menjadi rumah untuk berkarya bagi para kaligrafer mushaf raksasa. Mushaf raksasa memiliki panjang 2 meter dan lebar 3 meter. Dengan ukurannya yang besar, menjadikan mushaf raksasa tidak hanya sebagai karya seni, melainkan bentuk pelestarian tradisi yang sudah berlangsung beberapa dekade lalu. Salah satu kaligrafer, Hayatuddin, memulai perjalanannya sebagai kaligrafer sejak 1989. Keahliannya dalam menulis kaligrafi pada awalnya bukan karena berguru, melainkan lahir dari rasa cintanya terhadap karya seni. Bisa kaligrafi itu karena latihan sendiri, otodidak, mula-mula tanpa guru, kemudian setelah bisa kemudian saya taskeh ke guru kaligrafi yang sudah profesional di daerah Kudus. Saya latihan kaligrafi dari tahun 89, kemudian mulai nulis Al-Quran tahun 91. Dalam proses pembuatan mushaf raksasa, terdapat etika spiritual yang harus dilakukan sang kaligrafer. Sebelum memulai menulis mushaf, kaligrafer harus berwudu, berdoa, hingga puasa. Alat yang digunakan adalah kuas yang terbuat dari bambu hitam yang diukir dengan tangan. Sementara tinta merupakan campuran khusus dari tinta Cina dan teh, sehingga kaligrafi dapat bertahan lama. Mushaf yang telah selesai tidak diperjualbelikan, melainkan
hanya menjadi karya seni yang diserahkan ke beberapa masjid tertentu seperti Masjid Syekh Zayed Solo. Viral ratusan remaja dan pemuda balap lari jelang waktu sahur hingga menutup jalan di Jember, Jawa Timur. Kegiatan ini jadi pilihan bagi anak-anak muda di kawasan Pantai Selatan sambil nunggu waktu santap sahur. Inilah video viral memperlihatkan ratusan anak muda melakukan balap lari di Jalan Raya Desa Pugerwetan, Kecamatan Puger, Jember, menjelang waktu sahur. Dua remaja yang tak mengenakan baju adu cepat dengan jarak hanya 100 meter. Sementara lainnya memberi semangat dan sorak-sorai. Setelah viral, balap lari jelang sahur para remaja ini mendapat tanggapan dari MUI Jember. Menurut MUI, sebaiknya kegiatan jelang sahur diisi dengan ibadah. Menyalurkan hobi tidak dilarang, namun jika sebagian masyarakat terganggu, hal itu berarti kurang baik. Terlebih jika kegiatan tersebut mengandung unsur judi. Kegiatan Ramadan yang semestinya itu menjadi momentum muhasabah, momentum untuk perbaiki diri, momentum untuk semakin melatih diri menjadi lebih baik, dengan kegiatan tersebut maka tercederai. MUI menambahkan Pemkab Jember seharusnya mewadahi dengan memberi tempat khusus yang tidak mengganggu warga untuk salurkan hobi, utamanya untuk anak-anak muda, agar tidak berujung dengan kegiatan negatif. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.